Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang sampai hari ini Engkau berikan bagi kami. Kami bisa datang kepadamu, kami bisa kembali beribadah kepadamu. Semuanya itu adalah anugerah. Dan biarlah kesempatan yang indah ini kami bawa hidup kami, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, hadirat-Mu nyata, dan kami boleh merasakan sukacita besar. Di dalam nama Yesus, mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama naikkan pujian di segenap hati kita. Dengan apa kan kami membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi segenap hati bersama-sama semuanya katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur, sebab kami punya Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun, Bapa yang selalu menopang kita, yang memberi
bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur hanya padamu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan Engkau Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber penghiburan kami Tuhan. Kau sumber sukacita kami ya Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, banyak hal terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk mengucap syukur ketika kita dalam keadaan sukacita, kelimpahan, bukan hal yang sukar. Tetapi ketika hari ini kita mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa, kita mendapatkan permasalahan persoalan yang berat, mengucap syukur adalah untuk kita juga harus mempertaruhkan iman kita. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Untuk itu mari bersama-sama ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab taruh tangan kanan kita di dada, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita, apapun persoalannya, yakinlah bahwa Allah kita mengerti dan peduli. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri, berikan kemuliaan buat Allah kita yang mengerti, peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya sendiri, sebab Allah
bersyukur hari ini Tuhan masih memberkati kita semuanya. Coba dilihat samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa. Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa. Hari ini ada beberapa saudara kita duka cita Bapak Ibu, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kekuatan Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama sore hari ini, bukan kita berlarut dalam duka cita, tetapi kita mengingat kebaikan Tuhan, bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ada sukacita besar, sebab ada kepastian di sana. Amin. Untuk itu teguhkan hati kita yang masih hidup, untuk kita semakin lebih mengerti dan memahami rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama teguhkan hati kita. Jejakmu Tuhan, kita mau selalu mengikuti Dia. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi segenap hatimu bersama katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sisa hidup kita menghamba kepada Tuhan setia sampai mati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
Ajar kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Mari kesempatan hari ini nyatakan kepada Tuhan bersama-sama semua. Memahami semua yang Kau agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Angkat tangan kanan kita, taruh tangan kirimu di dada, katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku. Akankah hidup kita sudah memuaskan hati Tuhan? Akankah hidup kita sungguh-sungguh rela menghamba hanya kepada Tuhan saja? Terima kasih Tuhan. Bersama-sama semuanya katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Genapi karya-Mu, serahkan diri. Genapi karya-Mu, serahkan diri. Serahkan diri. Genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Serahkan hidup kami padamu, ya Tuhan. Mengerti kehendak-Mu, Yesus seumur hidup kami, ya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, ya Tuhan. Haleluya. Kau semar kehidupan kami, Tuhan. Kau penghibur kami, Yesus. Kau kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesempatan sore hari ini kami terus bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Dan biarlah selalu ucapan syukur itu ada dalam hati kami dan mulut lidah kami. Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat-Nya, silakan duduk. Kita akan menyambut firman-Nya. Bapak Ibu Saudara renungkan pujian ini, biar singer memuji Tuhan. Setiap kalimat demi kalimat Bapak Ibu renungkan pujian ini. Dan biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi sisa hidup kita, biarlah selalu menghamba kepada Tuhan sepenuhnya. Selalu bersyukur meskipun keadaan mengecewakan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kalau itu Tuhan mau, Tuhan sedang merendah hidup kita indah. Mari siapkan hati kita, teguhkan hati kita. Terima kasih. Biar singer memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara renungkan pujian ini. Ada rencana
sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetaplah hati kita bersyukur, sebab kita punya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama semua katakan haleluya. segala duka Engkau obati dengan kasih karunia. Dan kami percaya ketika Engkau memegang setiap hati, membebat luka-luka itu, menyembuhkannya kembali, kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Biarlah hati kami semua berpaut kepada Allah yang hidup itu saja. Sebab kepada dunia tidak memberi pengharapan apa-apa. Hanya kepadamu saja yang memberi hidup. Kami berharap dan Engkau menuntun kami selangkah demi selangkah di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Firman yang mengobati, firman yang mengokohkan dan menguatkan, firman yang memberi pengharapan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Hujan cukup deras ya. Dan saya percaya bahwa kita semua tetap setia datang, tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kita semua. Hari ini memang nuansanya sedikit berbeda Bapak Ibu. Hari ini kita beribadah dengan nuansa penghiburan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Sebab penghiburan kita nggak boleh lakukan di rumah. Ya, berkumpul di rumah dilarang ya, dilarang. Dan yang kita bisa lakukan adalah berdoa keluarga. Sedangkan kita semua jemaat juga kepingin menghibur, juga kepingin dihibur, juga kepingin mengalami hadirat Tuhan supaya kita semua dikuatkan. Bagaimanapun 4 orang dari bulan Januari sampai bulan Februari dipanggil pulang Tuhan, baru kali ini saya mengalami begitu banyaknya
anak-anak Tuhan yang dipanggil pulang Tuhan. Biasanya 1, 2 begitu ya kan, ini 4 langsung ya. Dan cukup menyedihkan, sedih sebagai orang yang ditinggalkan tentunya ya. Tapi itulah kehidupan, kita tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, daripada mengadakan di rumah, lebih baik kita adakan di gereja saja dengan penghiburan ya. Keluarga-keluarga yang sudah hadir dan kita semua, bukankah ini rumah kita semua? Ya, kalau penghiburan harus dilakukan di rumah, bukankah ini rumah bagi orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita? Bukankah ini rumah bagi kita semua juga? Sehingga tidak ada salahnya kita juga melakukan di tempat ini ya. Nah, tema firman Tuhan adalah satu kota tanpa malam. Firman ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua, sebab mungkin kita jarang sekali berbicara tentang Yerusalem baru. Di mimbar-mimbar gereja kita jarang sekali menggali tentang kehidupan setelah kematian. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang kematian, kita menganggap semua hal itu adalah hal yang tabu. Jangan ngomonglah, nanti kesambet malah mati beneran. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan melihat, kita akan sama-sama belajar, sehingga kita mengetahuinya, dan ketika kita mengetahuinya justru kita akan dihiburkannya. Sebab kita menjadi tahu kemana orang-orang yang kita cintai pergi, dan kemana nantinya kita akan pergi. Pengkhotbah bilang lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Sebab di rumah duka kita merenung bagaimana akhir kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di rumah pesta kadang-kadang kita lupa diri, sehingga kita seakan-akan tidak pernah akan mati. Melupakan kematian itu menjadikan kita orang-orang percaya hidup menjadi tidak terkontrol Bapak Ibu. Seakan-akan hidup masih 1000 tahun lagi. Dan kita belajar sama-sama melalui firman Tuhan tentang satu kota tanpa malam. Mari sama-sama kita buka dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Wahyu pasal 22 ayat 5, kita baca sama-sama. Siap, 3, 4. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat semacam ini hanya muncul ketika ada di dalam duka cita, bukan? Namun hari ini, walaupun keluarga, walaupun kita semua juga sedang berduka, saya ingin mengajak kepada kita untuk memahami dan merenungkan kehidupan yang semuanya pasti berakhir. Ada orang yang tidak peduli setelah kematian mau ngapain. Ada orang yang menjadikan kematian adalah sebagai sebuah objek untuk apa? Untuk menarik, untuk politik dan lain sebagainya. Ya, saya diceritakan oleh orang tua saya sendiri bagaimana itu nirwana. Di sana itu airnya jernih loh. Di situ banyak bidadari loh. Di situ banyak orang baik loh. Ya. Dan di situ damai. Cerita-cerita semacam ini memang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ya. Tetapi kita harus memahami sendiri iman kita. Alkitab mencatat tentang sorga itu.
Surga bukanlah tempat lagi untuk mengumbar hawa nafsu. Surga bukan lagi tempat kawin mengawin, makan-makan. Tidak. Surga adalah tempat perhentian yang begitu mulia yang digambarkan oleh Alkitab. Sehingga ketika kita membaca kitab Wahyu, Bapak Ibu, rasanya tidak ngerti, rasanya di luar ekspektasi. Bapak Ibu pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Saya membutuhkan waktu untuk kitab Wahyu ketika saya membacanya itu cukup lama. Kepada jemaat-jemaat, kemudian bagaimana akhir zaman itu terjadi, bagaimana sang raja, sang anak domba Allah itu ada. Sudah banyak pertanyaan di benak ini muncul ketika naga itu keluar. Apa naga itu naga seperti naga yang kita bayangkan? Sudah dikasih dalam Tuhan. Namun di Wahyu pasal 22 ayat 5 dikatakan bahwa di sana tidak lagi butuh lampu. Di sana tidak lagi butuh cahaya matahari. Sebab Allah yang akan menerangi mereka. Dan ketika Allah ada di sana untuk selama-lamanya, berarti kota itu adalah kota tanpa malam. Tidak pernah ada kegelapan. Sebab kota itu akan terang benderang terus selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kota tanpa malam, di sana semua orang kudus akan pergi. Di sana semua orang percaya akan pergi. Bukankah Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku menyediakan rumah bagimu di sorga. Suatu tempat yang kukerjakan dengan tanganku sendiri. Di sana nanti engkau akan pergi." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kota tanpa malam itu adalah kota yang begitu mulia. Dan kalau kita menyadari bahwa ke sana orang-orang yang kita cintai pergi, tidakkah kita merasa bahagia dan bangga? Saudara dikasih dalam Tuhan, kota tanpa malam tidak perlu lampu dan matahari untuk meneranginya, sebab Allah sendiri yang menerangi mereka. Untuk itulah saudara dikasih dalam Tuhan, ada rahasia-rahasia yang perlu kita ketahui untuk memasuki kota tanpa malam. Dan kita perlu mengerti tentang akhir daripada kehidupan manusia di muka bumi. Sama-sama kita buka dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai 10. Dituliskan begini: sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kehidupan di dunia ini sementara sifatnya. Karena memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Semua orang pasti mati. Menungso bakal mati, pasti mati. Saudara, ada yang bilang, mati kena corona. Mati kecelakaan juga banyak. Tuhan bisa pakai segala cara untuk memanggil kita pulang. Saudara,
termasuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita. Dan pada momen itu yang memang kadang membuat kita bersedih, dan kesedihan itu kadang berbekas lama di dalam hati kita. Saudara, bahkan ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya dipanggil pulang Tuhan. Saudara, itu berbekas, tidak bisa menerima kenyataan. Mereka tidak mampu memahami rahasia kematian ini. Hari ini kita belajar tentang satu kota tanpa malam. Kesana ku rindu. Saudara, maka dari itu setiap kita harus menyadarinya. Baik keluarga yang ditinggalkan, dan kami teman-teman sidang jemaat, bukankah kami juga keluarga? Bukankah kami juga bersedih? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai saya berdoa di kamar dengan istri, cukuplah sudah Tuhan, sudah lelah aku menangis. Bagaimanapun ditinggalkan itu membuat kesedihan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga ketika Mak Yuli dipanggil pulang Tuhan, itu adalah pertama-tama saya harus mengambil keputusan, Bapak Ibu. Ku biarkan begitu saja, mudah-mudahan keluarganya mengerti bahwa ini suasananya kayak begini. Kemudian saya bilang sama istri, tidak, aku harus datang, aku harus menemani. Begitulah gembala. Saudara yang dikasih sama Tuhan, gembala yang baik tidak lari, bukan? Masakan kali ini aku harus lari? Ya memang dipesan macam-macam. Pakai face shieldnya ya, pakai maskernya ya, jangan terlalu dekat ya. Banyak pesan Bapak Ibu. Saya sudah menanti di makam cukup lama Bapak Ibu. Jenazah masih ada di rumah sakit yang harus lewati administrasi ini dan itu. Tapi puji Tuhan Pak Aris membantu cukup baik. Ini sudah siap dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hujan turun. Dan waktu itu sudah malam ya. Ini anak cucu ada di sana. Saya harus mengambil keputusan untuk berdiri dan berdoa. Saudara, demikian juga dengan si Erna almarhum yang dipanggil pulang Tuhan. Bagaimana dibiarkan tidak ada gembala dan tidak ada orang yang mendoakan. Ialah saya mengambil keputusan. Memang takut Bapak Ibu, karena mendengar kabar corona begitu mengganas. Tapi saya kemudian berdoa kepada Tuhan, kalaupun ini yang menjadi akhir hidupku, tidak, kekasih Tuhan, Tuhan itu melindungi kita semua. Ya, kalaupun ini akhir, bukankah aku juga pergi ke satu kota tanpa malam? Saudara dikasih dalam Tuhan, lihatlah rahasia kematian bagi orang-orang yang percaya. Kita ingin menghantarnya sampai ke tempat. Kita akan menguatkan dan mendoakan keluarganya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Mak Twin bukanlah siapa-siapa bagi saya. Dia adalah seorang tua yang sudah tidak mendengar, tapi dia seperti keluarga yang begitu dekat. Saudara dikasih dalam Tuhan, istri dan keluarga pastorin pasti tahu tentang kehidupan Mak Twin. Karena mereka kecil, istri saya kecil, Tabita, bersama-sama dengan Mak Twin. Saudara dikasih dalam Tuhan, betapa setia. Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata lagi. Betapa baik. Ya. Sehingga ketika kami datang untuk menjenguk, dia begitu bahagia.
Tapi sekali lagi apa yang dia katakan, dia hanya ingin pergi ke kota tanpa malam itu, Bapak Ibu. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat. Oleh karena itu kita harus menyadari momen-momen seperti ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita orang percaya. Bukankah kita juga pasti akan mati? Waktu saya kuliah, Bapak Ibu, seperti mungkin Bapak Ibu anak ada yang kuliah teologi ya, saya ambil penggembalaan. Ada satu dosen yang dari Amerika, dia bilang begini, salah satu tugas gembala adalah mempersiapkan jemaat menghadapi kematian. Jadi salah satu tugas saya adalah untuk mengajar jemaat untuk menghadapi kematiannya. Jangan kamu hanya ngomong tentang berkat, sehat, kehidupan, kaya raya, sehingga jemaatmu lupa bahwa hari kematian pasti datang. Saya teringat kepada ajaran itu. Salah satu tugas gembala adalah untuk mempersiapkan jemaat untuk menghadapi kematiannya masing-masing dengan penuh keberanian dan penuh kesiapan. Selama ini kita membicarakan tentang iman, selama ini kita bicarakan tentang berkat, kita jarang sekali bicara tentang kematian. Dalam suasana corona seperti ini, kematian menjadi sangat menakutkan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita pada sore hari ini, apakah kita siap menghadapi kematian kalau dilakukan, dikerjakan sekarang oleh Allah? Saudara dikasih dalam Tuhan, apa siap kita? Kenapa kadang-kadang manusia tidak siap dengan kematiannya? Karena merasa anakku masih kecil, siapa yang akan pelihara? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan bilang, tanpa Allah engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Pikir kita, kalau kita ada mendampingi anak, dia pasti bisa hidup. Kita lupa firman Allah katakan, tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Kalau ada Allah, segala keturunanmu dipelihara. Kalau tidak ada Allah, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saya ingin kita menyadari bersama. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berbunyi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita akan menjadi satu dengan apa yang menjadi kebangkit, sama dengan kebangkitannya. Kematian hanya momen sementara. Kematian hanya momen sementara. Bahwa mereka yang mati dalam iman kepada Tuhan itu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena mereka akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Mereka manusia lama sudah disalibkan oleh kematian. Derita sudah hilang, diangkat dari kehidupan mereka. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya apa? Artinya sekali waktu kita pasti akan kumpul di kota tanpa malam itu. Kita yang mungkin akan hidup sampai kedatangan Tuhan, kalau besok kedatangan Tuhan datang, Dia tidak akan tinggalkan Amora ketinggalan sendiri, Mak Yuli, Mak Twin, Ci Erna ketinggalan, karena kita masih hidup dan diangkat oleh Tuhan. Sekali-kali tidak.
Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab di ayat 14 dikatakan bahwa di dalam Yesus kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya kita akan ketemu lagi, bertemu lagi bersama dengan semua orang kudus. Kita akan ketemu lagi dengan Pak Twin. Kita akan ketemu lagi dengan Mak Yuli. Kita ketemu lagi dengan Amora. Kita ketemu lagi dengan Ci Erna. Kita ketemu lagi dengan orang-orang yang sudah mendahului kita begitu lama. Saudara, dan semua itu akan mengalami kebangkitan kembali. Saudara, ada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan. Ya pesan, nanti kalau saya mati ya, tolong peti mati saya jangan buatkan Pak Titus, gopok. Karena triplek gitu. Jadi pakai itu apa namanya, batang pohon itu namanya apa ya? Orang Cina bilang apa itu? Balok, beloho apa? Terbeloh. Ya, itu pohon utuh ya Bapak Ibu. Ya, karena ada saudara saya di Mataram itu buat gitu Bapak Ibu. Pohon utuh itu terus dikeroai Bapak Ibu. Pohon utuh. Jadi begitu berat itu. Kemudian ditanam, dibuat no jeding. Kalau jedingnya biasa cor pakai tembok biasa, ini enggak, pakai paku beton barang. Sampai ke atas, disabui lagi pakai besi Bapak Ibu. Itu pesannya begitu. Nanti kalau saya mati ya kayak begitu ya. Soalnya saya enggak percaya tentang kebangkitan orang mati. Pasti enggak bisa bangkit wis. Mau bangkit dicor kok. Gitu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, di sebelahnya ada pohon kecil. Pohon kecil kemudian jatuhkan buahnya, buah bijinya. Berada di sela-sela itunya apa namanya? Cepitan besinya itu. Jatuh di sana Bapak. Mulai tumbuh. Mulai tumbuh membesar. Apa yang terjadi? Mulai itunya apa namanya? Besinya itu mulai lepas. Karena tumbuh akarnya dalam, cor-corannya mulai pecah. Oh, Tuhan dilawan Bapak Ibu ya. Mau dicor kayak apa sih? Sudah dikasih dalam Tuhan, lihat betapa bodohnya kita manusia. Firman Tuhan bilang engkau akan dibangkit, tidak percaya. Hanya karena sebiji kecil apa namanya buah pohon kemudian tumbuh di sana, meretakkan semuanya, membuka semuanya. Manusia bro terheran-heran, padahal beton loh ya, kok iso ya? Ya Tuhan mau lawan. Sudah dikasih dalam Tuhan, harinya akan datang. Nah, momen kematian yang kita alami membuat kita sedih bukan? Tapi penghiburan kita adalah apa? Kematian hanya momen sementara. Sebab kita akan kumpul lagi. Amin. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut dengan kematian. Kalau harus mati, nggak apa-apa. Gitu. Dan karena kita punya banyak alasan untuk mau hidup ya. Nah katanya surgalah rumahku, kesana ku rindu. Ini rindu sungguhan apa enggak Bapak Ibu? Ya. Puji Tuhan. Momen hanya sementara kita berpisah. Sebab satu hari kelak kita akan kumpul kembali di kota tanpa malam. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita bisa melewati tahun ini? Kita berdoa terus, kita berusaha terus. Saya kemana-mana enggak akan lepas masker, saya akan pakai face shield. Itu Pak Aris kasih tahu, Pak, pakai,
Jangan lepas. Kadang-kadang saya di rumah sampai lupa Bapak Ibu. Lupa di tempat tidur masih pakai masker. Karena seringnya pakai ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus menyadari Roma pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita pahami tentang kematian, bahwa ada janji tentang hidup kekal bagi kita. Jangan berpikir bahwa setelah kematian itu semua selesai. Jangan berpikir bahwa setelah kematian itu tidak ada apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, manusia tidak sama dengan hewan. Manusia tidak sama dengan makhluk ciptaan lain. Manusia dihembuskan nafas. Sebenarnya itu bukan nafas, itu roh Allah yang dihembuskan masuk ke dalam tubuhnya menjadi hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lengkap kita ini ada. Tapi karena dosalah, kita tidak bisa menyeimbangkan itu nafsu dengan roh yang ingin berdiri tegap kepada Allah. Sehingga kekasih Tuhan, kadang-kadang hidup kita ini menjadi seperti hewan yang hanya mengumbar nafsu di mana-mana. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada janji tentang kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan yang tidak ada tetesan air mata lagi. Sebab kita bertemu di sana lagi. Kemarin ada yang tanya sama saya Bapak Ibu. Pertanyaan yang cukup menggelitik sih sebenarnya. Nanti kira-kira si Bu Ripka sama Pak Yonatan ketemu sama Amora masih kecil dari sana ya. Berpikir, iya ya masih kecil apa enggak ya? Apakah Cileli sama anak-anak nanti ketemu sama Mak Yuli masih tua apa enggak ya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi yang jelas di situ mengalami kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kertak gigi, tidak lagi ada tetesan air mata, sebab kita bertemu dengan mereka yang kita kasihi dan berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang menyelamatkan. Saudara, Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 menuliskan, dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang ada ratap tangis, duka cita itu hanya ada di bumi ini, hanya ada di dunia ini. Di kota tanpa malam itu tidak ada ratap tangis, perkabungan, sukacita. Sorga terus ada. Saudara dikasih dalam Tuhan, janji hidup kekal adalah janji bahagia untuk selamanya. Bukan kesedihan selamanya, itu di neraka Bapak. Janji hidup kekal adalah janji hidup senang selamanya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa bahagianya ketika hari itu tiba, kita dipanggil dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, berkumpul di sana, bersekutu di sana, di kota tanpa malam. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah kesedihan kita jemaat, biarlah kesedihan keluarga dapat dihapuskan. Sebab ada janji hidup kekal kepada orang-orang yang kita kasih di sana, di kota tanpa malam itu. Janji hidup kekal, senang selamanya. Dia tidak akan mengeluarkan air mata lagi. Ya, kesakitan sudah tidak ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, begitulah kita yang di dunia ini mengalami banyak penderitaan dan kelelahan. Waktu itu capek sekali loh Bapak Ibu. Wes, aku cukup. Yang ditanya selalu teman-temannya, gimana Mbah Si Vera, sudah masih ada di gereja? Mbah Si Vera sudah tidak ada, Mak. Oh alah, kapan ya aku ya? Saudara, wes kesel aku iki, sudah capek aku ini. Saudara bayangkan ya, pendengaran, penglihatan, semua berkurang semua. Jadi kalau ngomong itu harus teriak. Ya, kalau kami datang pegang tangan karena tidak terlalu lihat. Siapa ini? Ipit. Oh, wah senang sukacita. Doakan ya. Doakan apa, Mak? Supaya cepat dipanggil pulang surga. Coba, saya kalau ke rumahnya siapa? Namanya Buki. Buki, tak doakan ya, cepat dipanggil pulang surga. Kon mulai lah, mulai. Masa Rene meneh. Ini malah nggak ada wong mati malah. Ini minta Bapak Ibu. Bayangkan. Lelah, capek. Kadang-kadang kita juga gitu Bapak Ibu ya. Sudah lelah, capek dengan segala persoalan, masalah, masih umur 40, Tuhan aku udah mati wis. Capek ya. Puji Tuhan. Tapi lihat, dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Ya. Udah rasanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Ketika dikabari, masih juga terkejut hati ini. Wah, dipanggil, sudah dikasih dalam Tuhan. Sudah pernah tidak melihat orang yang mau meninggalkan dunia? Saudara sekali waktu itu tetangganya Buki itu karena kena kanker apa ya Buki itu ya. Saya dipanggil, Pak, tolong Pak. Ya. Ini mau meninggal dunia. Ya, meninggal itu biasanya dipanggil dua Pak, dokter dan pendeta, biasanya gitu Pak. Mudin, saya dipanggil itu. Saya baru lihat orang yang meregang nyawa itu. Ya, saya coba pompa, ya dengan, ya setahu saya bagaimana memompa gitu ya. Ini perlu belajar juga pertolongan pertama ya. Tapi gagal ya. Ya. Panggil pulang Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Janji hidup kekal itu ada di dalam setiap kita orang percaya. Yang ketiga Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus kita sama-sama. Sebab orang-orang yang mendahulu kita adalah orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Dan perjamuan kudus ini akan membawa kita untuk mengingat bagaimana Tuhan memberi hidup kekal kepada mereka dan kita juga semua. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang kedua adalah hidup, mati kita manusia itu bersama dengan Tuhan. Hidup dan mati kita ini bersama dengan Tuhan. Kita ingat dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 22.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Bapak Ibu, mereka di sana itu hidup di kota tanpa malam itu karena mereka sudah hidup di dunia ini bersama dengan Kristus. Maka mereka akan hidup dengan Kristus selamanya juga di kota satu malam itu, di kota tanpa malam. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk itulah Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menuju kota tanpa malam itu, maka setiap kita harus hidup juga bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yesaya pasal 57 ayat 1 bilang begini. Yesaya pasal 57 ayat 1 menuliskan begini. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, cabutlah nyawa orang benar. Dalam versi firman Allah yang hidup menuliskan begini Bapak Ibu. Orang yang benar meninggal dan orang yang saleh mati muda. Rupanya tidak ada orang yang peduli atau merasa heran. Tidak seorang pun menyadari bahwa Allah mengambil mereka supaya terhindar dari kejahatan yang semakin merajalela. Bapak Ibu, ayat ini menjadi penghiburan bagi saya ketika Amora dipanggil pulang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dia begitu muda, dia masih kecil. Ketika aku membaca ayat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa Allah mengambil mereka yang masih muda itu supaya terhindar dari kejahatan yang makin merajalela. Amoresia Yonatan, Mak Lim Timnio Twinio, Mak Yulias Tuti, Cierna, ya, dipanggil pulang Tuhan. 4 saudara kita hari ini sudah di kota tanpa malam. Menjadi penghiburan untuk kita semua. Jangan takut, jangan sedih. Hapus air mata kita, sebab kita akan ke sana juga. Amin. Ke kota tanpa malam. Pujian ini begitu indah Bapak Ibu. Dan saya ajak kita memujikan, menaikkan pujian ini. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Sekali lagi. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Dan saya coba mau melihat keluarganya Amora, boleh bangkit berdiri. Nah, ini Ribka dan Yonatan. Oke, ini orang tuanya Amora, ya, Ribka dan Yonatan. Ya, semangat ya Pak ya, Bu. Walaupun Amora itu usia berapa ya? 2 tahun belum ya? Belum 2 tahun ya, karena kemarin operasi transplantasi jantung gagal, akhirnya dipanggil pulang Tuhan ya. Silakan duduk. Oke.
Oke, kemudian keluarga Lim Twin Mak Twin ya, dari Dokter Yolan ya. Ini cucu ya, keluarga biarlah diberi semangat yang baru. Kemudian keluarga dari Mak Yuli, bisa bangkit berdiri, Joni. Nah, ini anak-anaknya Mak Yuli, ini Leli, Joni, ya toh. Ini cucunya 2 ya, sama yang belakang juga cucunya Mak Yuli ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nggak tahu yang mana ya, Ci Erna itu yang mana. Silakan Ci Erna ini. Nah, ini waktu kematiannya Ci Erna. Ci Erna dikremasi ya, ada di Klotok. Nah, ini Mak Yuli ya. Oke, lanjut. Foto-fotonya bisa ditampilkan. Nah, Mak Yuli yang ini ya, tentu Bapak Ibu langsung jadi inget ya, Mak Yuli yang mana sih ini gitu. Tadi yang masih muda ya. Nah, ya di pemakaman Klotok sore hari ya, itu sudah surup. Mau malam hanya keluarga, petugas dari rumah sakit. Kemudian ini Mak Twin ya tuh, kemarin. Ini Mak Twin kemarin sebelum ditutup petinya. Sama dengan anak cucu. Ya. Ini ketika Amora bawa pulang pagi hari, malam hari, kemudian pagi hari kita segera makamkan ya. Tuhan punya rencana ya. Ini pemakaman, karena sekarang ini keadaannya kayak begini, tidak boleh banyak-banyak yang datang, terbatas. Puji Tuhan ya. Keluarganya Ci Erna itu hari ini tidak bisa datang ya, diwakili oleh Bu Haryono ya, Bu Haryono. Puji Tuhan. Bisa bangkit berdiri kan? Nah ya. Jadi Ci Erna ini adalah iparnya Pak Bambang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hiburkanlah hati kami Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa tidak untuk selamanya kami meninggalkan mereka yang kami cintai. Satu hari kelak kami akan kumpul dengan mereka, dan kami akan bersuka cita bersama-sama di kota tanpa malam. Terima kasih Tuhan. Keluarga, saudara, sanak famili semua Tuhan, hiburkanlah kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami siap untuk masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Mari Tuhan, setiap kami mempersiapkan diri kami untuk menjadi laskar-laskar Kristus, untuk hidup bersama dengan Kristus, sehingga kami layak masuk ke kota tanpa malam. Amin. Yuk kita siapkan roti dan anggur kita. Dan kita bangkit berdiri. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia,
tetapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita buka cawan perlahan-lahan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Serahkan kehidupanmu. Ya Tuhan, pakailah aku Tuhan. Selama aku masih di dunia, aku hidup bagimu. Sebab saatnya kelak aku hidup di kota tanpa malam itu bersama juga dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami, hiburkanlah setiap kami, kuatkanlah setiap kami. Firman-Mu remah dan tak kembali sia-sia, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami sebagai orang-orang benar yang ada di dunia yang sementara ini. Sebab kami berasal dari sorga, ke sorga yang mulia pula kami akan kembali, bukan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah selagi hari masih siang, kami akan bekerja bagi hormat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Korban menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah yang terbaik kami kerjakan, yang terindah kami berikan, sehingga menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini selama kami masih hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang di rumah yang sedang ibadah, ya kiranya kita juga dihiburkan, bisa memberikan persembahan di rekening 033 194 3001 atau rekening persepuluhan di 033 8888 191, rekening persepuluhan semua atas nama GBT Kristus Pengasih, ya. Saudara bisa menyatakan korban di sana dan tentunya Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Penuhkanlah kami dengan kasih-Mu. Satukan kami
di surga, biarlah penghiburan dari Roh Kudus turun atas kami. Karena kami diciptakan untuk saling mengasihi, kami akan melakukannya, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebab kami adalah saudara bersaudara. Di dalam iman kami adalah saudara seiman. Kami sama-sama akan ke kota tanpa malam itu bersama. Dan kami tahu satu hari kelak kami akan kumpul dengan semua orang kudus dan bertemu dengan Yesus Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah umat-Mu yang datang, mereka boleh mempersiapkan diri selama masih hidup di dalam dunia ini. Biarlah kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa penghiburan yang diadakan kali ini di gereja bersama dengan keluarga-keluarga yang berduka dapat menghiburkan mereka Tuhan, dan menghiburkan kami juga. Terima kasih Tuhan. Melihat umat-Mu yang hari ini datang beribadah, semuanya Tuhan berkati. Tuhan limpahkan dengan kasih sayang. Pekerjaannya Tuhan berkati, kekuatan kesehatannya Tuhan berkati. Anak-anaknya masih sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya mereka juga. Yang di luar kota, Tuhan berkati dan lindungi. Yang di kota Kediri pun Tuhan berkati dan melindunginya. Kami berdoa untuk masa depan kehidupan kami. Kami percaya kalau Allah di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Kalau Allah di pihak kami, Tuhan akan memberkati kehidupan. Siapa yang akan mengambil berkat-berkat kami? Kami percayakan hidup ini ke dalam tangan kasih kemurahan. Oleh karena itu Tuhan, selama kami masih hidup, biarlah kami berbuah-buah dan melayani Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang juga dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Izinkan hamba mengurapi dan mengutus semua kami untuk bekerja di ladang Tuhan, menjadi saksi di mana saja kami berada. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan urapan yang dari surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Seperti Tuhan mengurapi imam-imam-Mu, seperti Tuhan mengurapi raja-raja-Mu. Sebab kami adalah imamat yang rajani, imam yang melayani raja di raja, Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami siap diutus untuk pergi kepada bangsa-bangsa, menyampaikan kabar sukacita. Oleh karena itu biarlah roh Pentakosta, roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, dan tinggal di dalam hati kami, memberi kekuatan baru kepada kami untuk berjalan dan melayani Tuhan. Sementara mereka yang sudah Tuhan panggil ada di kota satu malam, biarlah mereka bersuka cita di sana dan kami bekerja menghasilkan buah di sini sampai kelak kami akan bertemu di kota satu malam tanpa malam bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.